Ya, shalom Bapak Ibu kasih Tuhan. Bagaimana kabarnya? Haleluya. Hari ini kita sama-sama kembali dibawa oleh Tuhan untuk bersama-sama kita akan beribadah kepada Tuhan pagi hari ini. Nah, saya mau memberitakan tentang satu kabar sukacita kepada saudara. Ya, hari ini kita bersama-sama sepakat ya di dalam pengiringan kita kepada Tuhan itu. Kita tidak akan berhenti cuma sekedar kita percaya kepada Tuhan. Kita tidak sekedar percaya kepada Tuhan, setelah itu menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Pokoknya percaya kepada Tuhan, ya sudah, semua biar Tuhan yang mengerjakan. Tidak, saudara, saya katakan. Orang yang demikian pasti akan mudah menyerah dan merasa tidak mampu melakukan firman Tuhan. Ya, akibatnya mereka akan gampang kembali hidup di dalam manusia yang lama. Oleh sebab itu, saya mau ingatkan kembali kepada Bapak Ibu bahwa orang yang percaya kepada Tuhan pasti juga melakukan apa yang Tuhan firmankan. Artinya orang yang percaya kepada Tuhan pasti hidup di dalam firman Tuhan dan menghidupi firman Tuhan. Itu yang harus kita lakukan. Oleh sebab itu, mari kita sama-sama sebagai orang percaya yang terus bertumbuh untuk melangkah ya lebih di dalam pengiringan kita kepada Tuhan dengan lebih lagi mengenal Tuhan, tentunya lewat kebenaran firman Tuhan. Pagi hari ini saya mau membawa setiap kita belajar tentang pertolongan Tuhan. Ya, di tempat ini siapa yang merindukan pertolongan Tuhan atau yang sudah pernah mendapat pertolongan Tuhan? Ya, luar biasa saudara ya. Kita sama-sama mau belajar lebih lagi bagaimana supaya kita ini bisa mendapatkan pertolongan Tuhan. Kita mau introspeksi lagi saudara ya, supaya ini bisa menguatkan setiap kita sehingga kita benar-benar mau melangkah seperti apa yang firman Tuhan sudah tulis. Nah, kita mau bersama-sama mendapatkan pertolongan daripada Tuhan. Mari kita sama-sama buka Alkitab kita di dalam Lukas 17 mulai dari ayat yang ke-11 kita akan baca. Saudara, kalau lihat di atas perikopnya itu tentang 10 orang kusta. Nah, ada apa dengan 10 orang kusta ini, saudara? Kita mau lihat sama-sama saudara ya. Ada pelajaran apa yang bisa kita ambil dari 10 orang kusta ini? Sebab kita akan mengerti lebih dalam lagi saudara nanti di dalam pelajaran ini. Ya, kita lihat di dalam Lukas 17 ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Saya berhenti dulu di ayat ini saudara. Ya, awal pembacaan ayat ini sebetulnya menjelaskan tentang siapa sesungguhnya Tuhan Yesus. Kan gitu saudara ya. Siapa sebetulnya pribadi yang namanya Tuhan Yesus ini? Melalui ayat ini kita semua tidak bisa memungkiri bahwa sesungguhnya Tuhan Yesus saat itu adalah seorang penginjil yang sejati. Terbukti apa saudara? Di dalam ayat ini dikatakan dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Tuhan Yesus muter saudara. Ya, Tuhan Yesus selalu berkeliling untuk memberitakan tentang kebenaran. Betul ya saudara ya? Ini ada ayatnya. Tuhan Yesus selalu berkeliling. Nah, lanjut saudara, kita lihat di dalam Lukas 17 ayat yang ke-12. Ya, ini terusnya kita baca lagi. Ketika Tuhan Yesus memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui Tuhan Yesus. Mereka tinggal berdiri agak jauh. Nah, saudara, melalui pembacaan ayat firman Tuhan ini juga kita mulai masuk dalam pembahasan tentang pertolongan Tuhan. Kita mulai masuk di dalam pertolongan Tuhan. Langkah awal apa sih yang harus dilakukan supaya kita bisa mendapatkan pertolongan Tuhan? Seperti apa yang dilakukan oleh 10 orang kusta yang di ayat kita sudah baca bersama-sama.
Ya, langkah awal seseorang untuk mendapatkan pertolongan dari Tuhan adalah datang kepada Tuhan. Ini yang pertama, saudara. Ini yang pertama. Nah, akhir-akhir ini, saudara, saya lihat fenomenanya banyak sekali di mana orang itu membutuhkan Tuhan. Orang itu perlu Tuhan. Tetapi mereka tidak mau datang kepada Tuhan. Ya, mereka perlu Tuhan, saudara, butuh pertolongan Tuhan, tetapi tidak mau datang mencari Tuhan. Ya atau ya, saudara? Banyak, saudara, ya, kita lihat. Mereka butuh Tuhan sebetulnya. Mereka sangat perlu Tuhan, tetapi nggak mau datang kepada Tuhan. Ngapain sih datang kepada Tuhan? Cuma aku butuh pertolongan Tuhan, kan gitu, saudara, ya. Nah, ketika manusia membutuhkan pertolongan Tuhan, saya mau katakan kepada saudara, datanglah kepada Tuhan. Kisah 10 orang kusta ini menarik untuk kita pelajari, sebab tidak kita temukan di Injil yang lain, cuma di Injil Lukas. Ini kisah yang menarik, saya katakan, saudara. Kita mau melihat bagaimana cerita tentang 10 orang kusta ini disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Tidak ditemukan di Injil Matius atau Markus, cuma di Injil Lukas. Nah, saya mau katakan kepada saudara, kusta adalah merupakan sebuah penyakit yang dianggap oleh orang Yahudi pada waktu itu adalah merupakan hukuman atas dosa. Orang yang berdosa itu kena kusta, gitu loh, saudara. Jadi kalau ada orang kusta, dikatakan itu orang berdosa. Zaman dahulu, saudara, ya. Nah, orang yang punya penyakit kusta itu harus sadar diri, tidak boleh mendekat orang yang tidak sakit kusta. Bahkan dia harus mengatakan kalau dia berjalan, ya, dia katakan najis, 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 supaya orang tidak mendekat kepada dia. Saudara bayangkan bagaimana kondisi orang yang kena sakit kusta. 10 orang ini dapat berkumpul karena sama-sama punya penyakit kusta dan sama-sama membutuhkan pertolongan, gitu loh, saudara. Ya. Nah, Tuhan Yesus tentunya tidak sakit kusta. Ya, kan begitu, saudara, ya. Oleh sebab itu 10 orang yang sakit kusta ini berdiri agak jauh dari Tuhan Yesus. Dia tidak berani mendekat. Sebab saya katakan seperti itu, ketika dia punya penyakit kusta, ketika dia berjalan melihat orang, dia harus mengatakan najis, 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 supaya orang tidak mendekat kepada dia. Nah, mari saya ajak saudara ikut berpikir, membayangkan, pasti begitu sulit yang dilakukan oleh orang yang sakit kusta untuk bisa bertemu dengan Tuhan Yesus. Bagaimana bisa bertemu dengan Tuhan Yesus? Dia seorang yang sakit kusta, tidak boleh mendekat kepada orang yang tidak sakit kusta. Kan seperti itu. Punya penyakit kusta tidak boleh mendekat, dan tentunya Tuhan Yesus juga banyak pengikut pada waktu itu, kan gitu, saudara. Saudara bisa bayangkan kalau saya ajak berpikir, ya, tentunya sulit bagi 10 orang yang punya sakit kusta ini untuk menjumpai Tuhan Yesus. Tidak mungkin, gitu loh, saudara. Mustahil untuk bisa bertemu dengan Tuhan Yesus. Karena dia tidak bisa mendekat. Saudara bisa bayangkan Tuhan Yesus kemanapun dia berada, selalu banyak yang mengelilingi. Muridnya aja 12 mengikuti dia. Belum yang lainnya, saudara, yang pasti mengikuti. Makanya ketika diikuti, bagaimana dia bisa mendekat kepada Tuhan Yesus dan minta Tuhan untuk bisa sembuhkan, kan gitu. Rasanya mustahil. Dan saya mau katakan memang di atas kertas sangat sulit untuk bisa ketemu Tuhan Yesus di dalam keadaan seperti itu. Ya, gak bisa ketemu, kan gitu, saudara, ya. Padahal yang pertama yang harus dilakukan orang jika mau mendapatkan pertolongan Tuhan Yesus adalah datang kepada Yesus, kan gitu, saudara, ya kan?
Nah, tetapi saya mau katakan hebatnya, walaupun kelihatannya mustahil, tetapi mereka tetap mencari Tuhan. Ini yang luar biasa. Ini kuncinya, saudara. Kelihatannya nggak mungkin bisa ketemu Tuhan Yesus karena punya penyakit kusta. Ya. 10 orang kusta ini sadar diri kalau tidak mungkin dapat bertemu Tuhan Yesus. Mereka tidak boleh mendekat, tetapi mereka tetap melangkah. Begini loh saudara, saya mau katakan kepada saudara ya. Kadang masalah persoalan yang sedang terjadi di depan kita, ya, membuat kita ini, ya, takut untuk melangkah. Kadang masalah ini terjadi juga karena dosa kita. Hal yang kita lakukan karena kita berdosa, terus kita ini akhirnya mendapatkan masalah. Kita menjadi takut, ya, untuk melangkah. Apa mungkin ya kita bisa mendapatkan pertolongan? Apakah mungkin ya kita bisa mendapatkan pertolongan daripada Tuhan? Masalah persoalan itu kadang memang terjadi ada karena dosa. Memang bisa, saudara, ya. Dosa itu juga seperti kusta, saya mau katakan kepada saudara. Dosa itu seperti kusta. Semakin banyak dosa, semakin tidak bisa mendekat. Semakin banyak dosa, semakin menjauh dari Tuhan. Ini loh saudara, ini kadang manusia itu seperti itu juga, ya kan? Nah, kita lihat sekarang ayatnya di dalam Yesaya 59 ayat yang kedua. Nah, memang ini juga dikatakan oleh Nabi Yesaya di dalam Yesaya 59 ayat yang kedua. Dikatakan seperti ini saudara. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga Tuhan tidak mendengar ialah segala dosamu. Nah, kan gitu saudara ya. Tetapi orang yang memakai cara pandang Tuhan, saya mau katakan pasti tidak akan menyerah dan tetap melangkah mencari Tuhan. Amin saudara. Tetap melangkah. Nah, kita lihat sekarang di dalam Lukas 17 ayat yang ke-13. Lanjutnya saudara ya, kita lihat Lukas 17 ayat 13. Dan berteriak, Lukas 17 ayat 13, dan berteriak, Yesus Guru, kasihanilah kami. Nah, ada satu hal lagi yang menjadi perhatian secara khusus dari Tuhan Yesus ketika mereka berteriak. Saudara perhatikan ini. Ada satu hal yang menjadi perhatian Tuhan Yesus, yang teriakannya ini menggetarkan hati Tuhan Yesus. Teriakannya ini membuat Tuhan Yesus tersentuh. Apa yang diteriakan oleh 10 orang kusta itu? Yesus, Guru, kasihanilah kami. Yesus, Guru, kasihanilah kami. Teriakan mereka tidak mengatakan untuk supaya Tuhan Yesus sembuhkan aku Tuhan, tolong aku Tuhan, pulihkan aku Tuhan. Tidak saudara. Saudara lihat yang diteriakan. Yesus, Guru, apa saudara? Kasihanilah aku. Kita melihat sepanjang pekerjaan Tuhan Yesus memang selalu diawali dengan rasa belas kasihan. Tuhan Yesus itu punya hati yang penuh dengan belas kasihan, saudara. Makanya kita sebagai anak-anaknya juga harus punya hal itu. Artinya orang yang punya belas kasihan pasti yang pertama gampang untuk memaafkan, ya kan? Karena penuh belas kasihan. Yang kedua pasti gampang tersentuh, ya, penuh dengan belas kasihan, saudara. Teriakan mereka tidak mengatakan untuk supaya Tuhan Yesus sembuhkan, tetapi tidak akan mereka mengatakan kasihanilah kami. Beda ya saudara ya. Saya percaya kalau saudara butuh pertolongan kepada Tuhan, ketemu orang yang kita harap-harapkan, pasti yang pertama kali adalah yang katakan tolong aku, kan gitu saudara ya. Tolong aku, Pak Lurah, tolong aku. Nah, kan gitu saudara. Tetapi ini enggak. Yang dia lakukan, dia menjerit kepada Tuhan dengan mengatakan,
Yesus Guru, kasihanilah aku. Sekali lagi teriakan yang menyentuh hati Tuhan. Artinya apa saudara? Kita lihat ini, artinya apa? Ada kerendahan hati dari 10 orang penyakit kusta ini. Benar-benar dia merendahkan hatinya kepada Tuhan, ya. Makanya kerendahan hati inilah yang menjadi kunci untuk setiap kita bisa mendapatkan pertolongan daripada Tuhan, ya. Jadi tidak sombong, rendahkan hatimu jika ingin mendapat pertolongan daripada Tuhan. Nah, merendahkan diri jika ingin mendapatkan pertolongan dari Tuhan. Rendahkanlah dirimu jika ingin mendapatkan pertolongan daripada Tuhan. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, ketika manusia ingin mendapatkan pertolongan dari Tuhan, yang pertama tadi harus mendekat atau datang kepada Tuhan. Yang kedua, harus merendahkan diri kepada Tuhan, ya, di hadapan Tuhan. Yang ketiga saudara, kita lihat di dalam Lukas 17 ayat yang ke-14. Ya, firman Tuhan pagi ini agak cepat karena kita akan mengadakan sakramen perjamuan kudus. Dan kita lihat kembali di dalam Lukas 17 ayat 14. Demikian firman Tuhan. Lalu Tuhan Yesus memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Nah, yang ketiga, jika ingin mendapatkan pertolongan dari Tuhan, ialah melakukan firman Tuhan. Gampang atau tidak, saudara, kalau melakukan firman Tuhan? Gampang atau tidak? Saya kasih contoh ini 10 orang yang punya penyakit kusta ini. Kenapa? Nah, dikatakan seperti, pergilah, perlihatkanlah kepada imam-imam. Ini kan firman Tuhan yang diberikan kepada 10 orang kusta. Gampang nggak saudara? Angel saudara, iya kan? 10 orang kusta ini disuruh pergi oleh Tuhan, memperlihatkan kepada imam-imam. Mungkin kalau sekarang orang bisa ndelongop, loh, gurung sembuh lah aku, kok disuruh memperlihatkan kepada imam-imam? Ketika Tuhan mengatakan pergilah, itu sudah sembuh belum saudara? Belum. Dikatakan dengan jelas saudara, pergilah, ya, perlihatkanlah kepada imam-imam. Nah, melakukan firman ini bagi 10 orang kusta adalah merupakan hal yang konyol sebetulnya saudara. Kenapa? Belum sembuh lah aku, kok disuruh pergi untuk memperlihatkan kepada imam-imam. Kenapa saudara saya katakan konyol? Sakit kusta ini biasanya kalau sembuh itu akan kering saudara, ya. Setelah kering tiba-tiba menghilang, kan seperti itu. Nah, ini tidak saudara, dikatakan belum ada perubahan, sudah disuruh melangkah untuk diperlihatkan kepada imam-imam. Ini namanya nekat saudara, kalau melangkah. Tetapi ini dibutuhkan loh saudara, kalau kita mau membutuhkan pertolongan Tuhan. Nekat melangkah, nekat berjalan seperti yang firman Tuhan katakan, ya. Sepertinya nggak mungkin itu loh saudara, ya. Mereka tetap melakukan firman Tuhan, dan pada saat mereka melangkah dan melangkah terus, di tengah jalan mereka menjadi tahir, ya. Ini ada ayatnya ini, Lukas 17:14 ini. Di tengah jalan mereka baru menjadi tahir. Bukan ketika Tuhan Yesus menyuruh perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam mereka sembuh. Tidak saudara, mereka masih sakit, mereka masih menderita kusta. Disuruh berjalan oleh Tuhan Yesus, disuruh pergi oleh Tuhan Yesus. Nah, saya mau katakan kepada saudara, seandainya kalau terjadi dalam hidup kita, bagaimana saudara? Masih sakit mungkin kita ketika didoakan, ya kan? Masih sakit loh. Tetapi kok Bapak Gembala ngomong sembuh dalam nama Yesus, sembuh dalam nama Yesus, itu masih sakit. Beranikah kita melangkah dengan mengatakan, yes, aku sembuh, ya aku sembuh,
Ada ayatnya saudara. Kenapa saya ini nggak sembarangan ngomong? Ada ayatnya. Yuk kita lihat di Markus 11 ayat 24. Nah ini ada ayatnya saudara ya. Masih sakit, masih menderita, tetapi firman Tuhan menyatakan ayo bersukacita dan tangkap kalau kita sudah sembuh. Markus 11:24. Karena itu aku atau Tuhan Yesus berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan. Nah, saudara lihat, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikannya kepadamu. Berarti ketika kita berdoa, ya kan, ketika kita doakan, belum tentu langsung sembuh, tapi ada proses yang kadang Tuhan izinkan. Saya melihat berkali-kali seperti itu saudara. Ketika mendoakan seseorang, ya belum tentu langsung sembuh, masih ada proses, ya. Tetapi ketika prosesnya itu tergantung kepada orang tersebut, bagaimana sih dia meresponi doa yang sudah kita naikkan. Oleh sebab itu, ketika kita sudah berdoa, saya mau setiap kita mengimani, kita responi, ya, aku sudah disembuhkan Tuhan. Makanya saya mau himbau kepada Bapak Ibu ya, apalagi kalau pas hari Sabtu atau pas hari Jumat gitu ya, kalau saya ditanya seseorang, besok ke gereja loh ya, wah saya izin mungkin Pak, kenapa? Karena sakit. Jangan saudara, saudara harus imani, sembuh aku dalam nama Yesus. Jangan izin Pak, nanti sakit, nanti ditangkap oleh iblis saudara. Kata marinosik kon, sakit terus kamu sampai Jumat. Walaupun kenyataan sakit, tapi punya greget gitu dulu saudara. Inilah yang membuat kita ini punya apa saudara? Punya mujizat. Gitu loh. Yakini saudara. Ya, aku datang ke rumah Tuhan, sembuh dalam nama Yesus. Walaupun sakit masih ada waktu itu. Saya percaya ketika hari hanya mujizat bisa terjadi, saudara. Ya, haleluya, haleluya. Jadi ini sesuatu yang saya bagikan kepada saudara supaya kita bisa mengerti bagaimana sesungguhnya hidup orang percaya. Ya, ini juga menjadi pembelajaran buat kita semua di saat segala sesuatu atau keadaan kita tidak memungkinkan untuk bisa melangkah melakukan kebenaran firman Tuhan, tetapi ketika kita melangkah, maka saya percaya mujizat pasti terjadi. Ada contoh lagi saudara, kita lihat, ayo kita baca di dalam Lukas 6 ayat yang ke-38. Ini ada contoh lagi, ini tentang berkat saudara. Saya mau kasih tahu kepada saudara. Lukas 6 ayat 38. Ya, demikian firman Tuhan, Lukas 6 ayat 38. Berilah dan kamu akan diberi suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Nah saudara, saya ulangi sekali lagi. Berilah dan kamu akan diberi suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang-goncangkan, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Firman Tuhan yang barusan kita baca akan sangat mustahil kita lakukan jika kita dalam keadaan kekurangan. Ya saudara ya, betul ya. Firman yang barusan kita baca ini loh, menjadi hal yang sangat mustahil. Gak masuk akal kita akan kerjakan, sebab kita ini dalam keadaan kekurangan. Kan gitu. Tetapi kalau saya mau katakan kepada saudara, kalau saudara mau melangkah, saudara mau diberkati lebih, rumusnya Tuhan sudah kasih kepada setiap kita. Kadang gini loh saudara ya, kadang gini, orang yang kekurangan kadang mau memberikan persembahan kepada Tuhan, rasanya kok, waduh ya apa ya, mau tak kadang persembahan kepada Tuhan, aku sendiri butuh, ya, aku sendiri kurang. Bagaimana ya? Tuhan kan tahu, kau saya tak kasihkanlah. Nah, tapi kalau orang yang mau melangkah di dalam firman Tuhan, dia pasti akan tetap melangkah.
Karena dia tahu ketika dia melangkah, memberikan persembahan walau diri sendiri perlu, dan keperluannya banyak sekali, tidak terhitung. Tetapi ketika kita memberi kepada Tuhan, disitulah sebetulnya Tuhan membuka pintu berkat kepada saudara. Banyak kejadian terjadi. Hal ini sulit dijelaskan secara nyata, tetapi saya yakinkan kepada saudara, Tuhan kita tidak pernah mengingkari janjinya. Setiap perjanjian yang diberikan kepada setiap kita adalah perjanjian iya dan amin. Maka saya katakan kitab kita ini dinamakan perjanjian baru dan perjanjian lama. Yang artinya kita ini juga anak-anak perjanjian. Betul nggak saudara? Saudara dan saya kan anak perjanjian. Ya kan? Materainya itu darah anak domba Allah. Makanya kitab kita pun juga perjanjian. Karena Allah kita adalah Allah yang suka berjanji. Dan janjinya tidak ada satupun yang tidak ditepati, saudara. Semua ditepati. Nah, sekarang tinggal tergantung saudara. Kalau kita mengatakan, butuh Pak, aku masih perlu Pak, aku masih semua, saudara. Manusia itu tidak ada berhentinya ya. Betul nggak Pak Sur? Kurang terus, kurang terus. Pasti ada kurang terus, saudara. Ya, tapi kalau kita mau melangkah dengan firman Tuhan, Tuhan pasti akan juga memberikan kepada setiap kita kata-kata cukup, dan cukup itu akan disediakan menjadi sesuatu yang memberkati setiap kita. Nah, firman Tuhan sekali lagi tidak pernah memaksa dan selalu memberikan kepada saudara pilihan, mau diam tidak melakukan firman Tuhan atau melangkah dan mendapatkan mujizat. Itu aja pilihannya saudara. Mau diam tetap seperti aku masih seperti yang dulu atau mau mendapatkan mujizat. Mujizat terjadi ya. Karena mujizat itu masih ada saudara. Ingat saudara ya, di dalam kehidupan ini memang ada proses untuk mendapatkan mujizat. Proses inilah sekali lagi yang mau saya katakan, yang menentukan ya, yang menentukan untuk bisa mendapatkan mujizat. Nah, kita lihat di dalam Lukas 17 ayat yang ke-14. Ya, kita lihat saudara. Dan mengatakan, dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Kan seperti itu saudara ya, di dalam Lukas 17:14 itu. Berarti ketika mujizat akan terjadi, itu ada prosesnya. Dan di tengah proses yang terjadi inilah, maka mujizat bisa terjadi. Ketika mujizat terjadi, maka saya percaya kita akan mendapatkan kelegaan daripada Tuhan. Nah, sementara mereka di tengah masalah mungkin saat ini, ketika kita mungkin ada dan membutuhkan pertolongan Tuhan, sementara kita ini ada di tengah-tengah persoalan, sementara kita ini ada di tengah-tengah kekurangan, saya mau ingatkan saudara, ketika kita tetap menjalankan firman Tuhan, kita ada di tengah-tengah proses untuk menerima mujizat. Oleh sebab itu sebagai hamba Tuhan, saya ingatkan kepada saudara, tetap lakukan firman Tuhan, maka tunggu mujizat pasti terjadi. Jadi 3 langkah untuk mendapatkan pertolongan Tuhan. Yang pertama, datang kepada Tuhan. Yang kedua, merendahkan diri di hadapan Tuhan. Yang ketiga, melakukan firman Tuhan. Amin, saudara. Ini 3 hal yang harus kita lakukan. Nah, kita lihat ayat berikutnya tentang sikap dari 10 orang kusta ketika sudah mendapat pertolongan dari Tuhan. Kita baca mulai dari Lukas 17 ayat yang 15 sampai 16. Kita lihat saudara ya. Lukas 17 ayat 15. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Nah, ayat 16, lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Nah, saudara perhatikan, dari 10 yang sudah mendapatkan pertolongan dari Tuhan, cuma ada 1 orang yang bisa mengucap syukur. Ya,
Cuma ada satu orang yang bisa benar-benar menyenangkan hati Tuhan. Nah, saya mau katakan di tempat ini, saudara, sebetulnya mujizat terbesar adalah ketika kita menerima Tuhan, yaitu Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, Tuhan inginkan setiap kita, ya, juga kepada 10 orang yang punya penyakit kusta itu, ketika sudah disembuhkan, sebetulnya Tuhan menginginkan supaya mereka itu bisa memuliakan Allah dan mengucap syukur, karena itu adalah sikap yang menyenangkan hati Tuhan. Tapi kita lihat, saudara, di dalam Lukas 17 ayat berikutnya, saudara. Lukas 17 ayat 17, ya. Kita lihat ayat berikutnya. Berkata seperti ini. Lalu Yesus berkata, bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Nah, saudara, Tuhan tanya loh ini, saudara. Ketika kita sudah mendapatkan pertolongan Tuhan, ketika sudah mendapatkan mujizat Tuhan, Tuhan Yesus tanya, saudara, ya, bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Yang 9 orang ditanyakan oleh Tuhan. Nah, 18 kita lihat, saudara. Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini? Nah, titik poinnya, saudara, lihat di dalam ayat ke-19. Dikatakan seperti ini. Lalu Tuhan Yesus berkata kepada orang itu, berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Ini loh yang jadi poin yang penting yang ditekankan oleh Tuhan Yesus kepada 10 orang kusta itu sebetulnya. Tetapi cuma satu yang mendapatkan, yaitu apa, saudara? Keselamatan daripada Tuhan. Ya, jelas, saudara, ya. Imanmu telah menyelamatkan engkau. Tuhan sebetulnya ingin menyelamatkan ke-10 orang kusta itu, saudara. Tetapi ternyata cuma satu yang memperoleh keselamatan daripada Tuhan. Mereka secara fisik memang disembuhkan, tetapi secara keselamatan jiwa mereka tidak mendapatkannya. Nah, ini, saudara, ya. Jadi, saudara, sekali lagi Tuhan tetap mempertanyakan tentang ke-9 orang itu. Sebab Tuhan ingin memberikan keselamatan juga kepada mereka. Bukan cuma sekedar kesembuhan, tetapi memberikan keselamatan. Tuhan ingin menyelamatkan. Ini penting, saudara. Mujizat terbesar sekali lagi bukan karena sakit disembuhkan, bangkrut dipulihkan. Bukan itu, saudara. Mujizat terbesar adalah ketika manusia menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Jadi sekali lagi, saudara, ya, pertolongan dari Tuhan bisa terjadi jika kita sungguh-sungguh mau datang kepada Tuhan, merendahkan diri kepada Tuhan, dan melakukan firman Tuhan. Ya, kita mau jadi satu orang kusta yang disembuhkan oleh Tuhan dari 10 orang kusta yang disembuhkan oleh Tuhan. Karena 9 orang ternyata mereka tidak berterima kasih kepada Tuhan, tidak memuliakan nama Tuhan, tetapi sebaliknya justru orang yang asing, yang dianggap sebagai orang Samaria, yang sudah berdosa, sebagai orang yang punya darah campur, dia yang bisa memuliakan nama Tuhan, dan dia yang mendapat kasih karunia daripada Tuhan. Demikian juga dengan kita. Kita semua ini meresponi panggilan Tuhan. Kita adalah dulu orang-orang kusta rohani. Banyak yang kita lakukan, banyak yang kita kerjakan, banyak yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Tetapi saat ini kita sudah kembali kepada Tuhan dan memuliakan nama Tuhan, dan Tuhan menerima kita. Oleh sebab itu, saya percaya pagi hari ini setiap kita yang sudah mendengarkan firman Tuhan akan semakin mantap di dalam Tuhan. Ketika membutuhkan pertolongan Tuhan, datanglah kepada Tuhan, rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan, dan yang ketiga, lakukanlah firman Tuhan. Ya, dapat dimengerti firman Tuhan pagi hari ini. Puji nama Tuhan. Saya tidak memperpanjang firman Tuhan. Saudara tutup Alkitab. Saya undang pemain musik untuk datang kepada Tuhan.